Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Melisa Sunyamesra dengan NIM 25181009 dari program studi Ilmu Ekonomi. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 6, yaitu pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi. Ini merupakan tugas mata kuliah ekonomi pembangunan yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Samsul Amar BMS dan Bapak Dr. Alphonse Satrianto SEME. Baik, untuk pertama ini saya akan membahas keterkaitan antara pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi, serta perdebatan mengenai apakah pertumbuhan penduduk menjadi penghambat atau pendorong pembangunan. Todaro dan Smith berusaha menunjukkan bahwa persoalan kependudukan tidak hanya berdasarkan dengan angka statistik, tetapi juga berhubungan erat dengan kesejahteraan manusia, kualitas hidup, dan ketergantungan pembangunan di masa depan. Pada bagian awal ini, Todaro menyoroti bagaimana jumlah penduduk dunia telah meningkat secara luar biasa sejak revolusi industri. Seperti yang kita lihat pada tabel 6.1, pada tahun 2017 jumlah penduduk global mencapai 7,6 miliar jiwa dan diperkirakan akan meningkat menjadi 8,6 miliar pada tahun 2030, 9,8 miliar pada tahun 2050, dan lebih dari 11 miliar pada tahun 2100. Hampir seluruh pertumbuhan ini terjadi di negara-negara berkembang yang menghadapi berbagai tantangan struktural seperti kemiskinan, keterbatasan pendidikan, dan tekanan terhadap sumber daya alam. Dengan demikian, pertumbuhan penduduk tidak sekedar persoalan kuantitas, tetapi juga tentang bagaimana pertumbuhan tersebut memengaruhi kualitas hidup dan kemampuan negara dalam mencapai pembangunan inklusif. Nah, selanjutnya itu Todaro menjelaskan bahwa selama sebagian besar sejarah manusia, jumlah penduduk dunia bertambah dengan sangat lambat. Pada awal perkembangan pertanian sektor 12.000 tahun yang lalu, jumlah manusia diperkirakan hanya sekitar 5 juta orang. Pertumbuhan baru meningkat tajam setelah revolusi industri. Pada abad ke-18, ketika kemajuan teknologi, ilmu kedokteran, dan sanitasi mengurangi angka kematian secara drastis, namun di banyak negara berkembang, penurunan angka kematian tidak diikuti oleh penurunan angka kelahiran, sehingga laju pertumbuhan penduduk meningkat tajam. Fenomena ini menghasilkan apa yang disebut transisi demografis, yaitu perubahan bertahap dari tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi menuju tingkat yang rendah dan stabil.
Todaro membagi proses transisi demografis ke dalam 3 tahap. Yang pertama yaitu ditandai oleh tingginya angka kelahiran dan kematian, sehingga pertumbuhan penduduk relatif lambat. Yang kedua yaitu tahap kedua muncul ketika kemajuan ekonomi dan kesehatan menurunkan angka kematian, tetapi angka kelahiran tetap tinggi. Akibatnya, populasi meningkat dengan cepat. Tahap yang ketiga yaitu terjadi ketika modernisasi, urbanisasi, dan peningkatan pendidikan menyebabkan penurunan angka kelahiran hingga akhirnya laju pertumbuhan penduduk menjadi rendah atau bahkan negatif. Selanjutnya itu struktur demografi dan distribusi geografis penduduk dunia. Seperti yang kita lihat pada gambar 6.2, sebagian besar penduduk dunia, lebih dari 3/4 tinggal di negara berkembang. Populasi di Afrika diproyeksikan meningkat 2 kali lipat pada tahun 2050. Sementara di Eropa dan Amerika Utara, pertumbuhan penduduk relatif stagnan atau bahkan menurun. Perbedaan ini menciptakan ketimpangan global dalam distribusi tenaga kerja, sumber daya, dan kesejahteraan. Selain itu, struktur usia penduduk juga berbeda. Negara berkembang itu memiliki populasi muda yang sangat besar, sedangkan di negara maju menghadapi populasi menua dengan proporsi lansia yang tinggi. Akibatnya, negara berkembang menghadapi beban ketergantungan usia muda, sementara negara maju menghadapi beban ketergantungan usia tua. Selanjutnya itu salah satu konsep penting yang dikenalkan Todaro yaitu hidden momentum of population growth, yaitu kecenderungan populasi untuk terus meningkat meskipun tingkat kelahiran telah menurun. Namun ini terjadi karena proporsi penduduk muda yang besar masih akan memasuki usia produktif dan memiliki anak. Bahkan setelah kebijakan pengendalian kelahiran diterapkan, pertumbuhan penduduk tetap berlangsung selama beberapa dekade sebelum akhirnya melambat. Todaro mengulas 2 model utama dalam membahas hubungan antara pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu teori klasik. Teori klasik Malthusian and teori mikro rumah tangga. Menurut Thomas Malthus, populasi cenderung tumbuh secara geometris, sementara ketersediaan pangan hanya meningkat secara aritmetika. Akibatnya, jika tidak dikendalikan, populasi akan melebihi kapasitas sumber daya dan menyebabkan kemiskinan serta kelaparan massal. Todaro menyebut kondisi ini sebagai Malthusian population trap, yaitu perangkap
di mana pendapatan per kapita stagnan di tingkat subsistem karena populasi tumbuh lebih cepat daripada pendapatan. Yang kedua yaitu teori yang dikemukakan adalah teori mikroekonomi rumah tangga, yaitu yang memandang keputusan memiliki anak sebagai hasil dari pilihan rasional dalam kerangka ekonomi keluarga. Anak dipandang sebagai barang ekonomi yang memiliki biaya dan manfaat dalam masyarakat miskin. Anak sering dianggap sebagai investasi jangka panjang. Mereka dapat membantu pekerjaan keluarga dan menjadi jaminan hari tua bagi orang tua. Selanjutnya itu saya akan membahas itu faktor-faktor seperti pendidikan perempuan, kesempatan kerja, dan penurunan kematian anak terbukti berperan penting dalam menurunkan tingkat fertilitas. Semakin tinggi pendidikan dan pendapatan perempuan, semakin rendah kecenderungan mereka memiliki banyak anak. Selain itu, ketersediaan jaminan sosial dan akses terhadap program keluarga berencana mempercepat transisi menuju keluarga kecil. Selanjutnya dalam konteks pembangunan, Todaro menyimpulkan bahwa hubungan antara pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi bersifat kompleks kompleks dan kontekstual. Di satu sisi, pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat dapat menekankan tabungan, mempercepat investasi, memperburuk kemiskinan, serta menurunkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Namun di sisi lain, populasi muda yang besar juga bisa menjadi potensi diiringi dengan kebijakan pendidikan, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan perempuan. Todaro menegaskan bahwa solusi terhadap masalah kependudukan bukan hanya dengan menekankan angka kelahiran, tetapi melalui pembangunan inklusif yang meningkatkan kesejahteraan pendidikan dan kesetaraan gender. Dengan demikian, penurunan pertumbuhan penduduk akan terjadi secara alami seiring meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Bab ini menutup dengan refleksi bahwa hubungan antara pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi bersifat dinamis, dapat menjadi ancaman sekaligus peluang, tergantung kepada bagaimana kebijakan dan pembangunan manusia diarahkan. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin terdapat penyampaian yang kurang dapat dipahami, saya minta maaf. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya berharap materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi saya sendiri dan ilmunya dapat saya manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Banyak maaf dari saya. Saya akhiri penjelasan video ini dengan mengucapkan terima kasih, dan saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.